Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Putra Demo dengan nomor 10312240013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan 1, 2, 3 yang sudah dikasih dalam penugasan, yaitu normalisasi tabel matkul basis data. Pertama, kenapa kita harus normalisasi, yaitu agar mencegah redundansi data, anomali update, serta anomali group. Yang pertama, ada latihan 1 dengan tabel yang masih unnormalized, yaitu nama order, tanggal order, item 1, 2, 3, dan total. Di sini pada tabel yang latihan 1 terdapat anomali data, yaitu pada item 1, item 2, item 3, yang dimana bisa kita jadikan satu baris. Nah, pada satu NF ini, seperti yang saya sebutkan tadi, tabel item 1, 2, 3 kita jadikan satu baris, yaitu tabel item, baris isi tabel dengan baris item. Nah, di sini sudah menjadi satu normal form atau bentuk normal pertama, yang dimana isi tabelnya itu ada nomor order, tanggal order, item, dan total. Selanjutnya latihan 2, di sini terdapat tabel yang masih nggak normal atau masih anomali, yang dimana anomalinya itu ada di nama siswa, juga KS yang masih ada yang kosong-kosong. Nah, di sini kita ubah menjadi bentuk normal pertama, yaitu 1 NF dengan isian yang sudah lengkap atau sudah diisi semua. Nah, dari 1 NF ini bisa kita dapatkan kandidat key-nya, yaitu ada NIM untuk tabel mahasiswa, lalu ada kode matkul untuk tabel mata kuliah. Nah, setelah kita dapatkan kandidat key-nya, kita bisa membuat eh, second normal form atau bentuk normal kedua dari kandidat key tadi. Kita bisa bikin tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Nah, dari tabel mahasiswa, primary key-nya yaitu NIM tadi sebagai kandidat key. Kenapa? Karena NIM itu termasuk salah satu isi tabel yang unik, yang dimana dari NIM tadi pasti isinya itu berbeda gitu. Nah, dari tabel mahasiswa tadi dengan primary key-nya yaitu ada NIM dan ketergantungannya ada nama mahasiswa, prodi, dan jurusan. Nah, selanjutnya ada tabel mata kuliah dengan primary key yaitu kode matkul. Di sini kode matkul kita ambil dari kandidat key karena kode matkul juga salah satu isi tabel yang unik. Nah, di tabel mata kuliah ini ada kode matkul, nama matkul, dan SKS. Selanjutnya di tabel nilai. Di sini tabel nilai itu masih nyambung lah, istilahnya masih nyambung dengan tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Kenapa? Karena tabel nilai itu ada NIM kode matkul, yang dimana ini itu termasuk primary key dari salah satu primary key dari dua tabel tadi. Nah, di tabel nilai ini NIM dan kode matkul kita jadiin foreign key. Kenapa? Karena ketergantungan atau saling terhubung gitu. Nah, kita penilai, maka kita bikinin kode matkul dan nilai. Selanjutnya 3NF atau bentuk normal ketiga, yang dimana ini agar kita kita bikin 3NF agar tabel tidak ada ketergantungan transitif seperti di tabel planet tadi, agar tabel tidak ketergantungan parsial begitu. Nah, di 3NF tadi kita
bikin 4 tabel yang dimana ada tabel mahasiswa, tabel prodi, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Nah, di sini kita tambah satu tabel yaitu tabel prodi yang dimana prodi tadi kita jadiin primary key. Kenapa? Karena ini menyimpan hubungan prodi ke jurusan, yaitu agar terbentuk bentuk ketik normal ketiga gitu. Nah, di tabel mahasiswa ini foreign key-nya yaitu prodi. Kenapa? Karena tabel prodi itu saling terhubung dengan tabel mahasiswa. Makanya prodinya dijadikan primary key. Nah, di tabel mahasiswa prodinya menjadi foreign key. Dan juga di tabel mata kuliah ini masih sama. Lalu di tabel nilai itu masih sama juga. Yang berbeda hanya di tabel prodi yang dimana ini terhubung dengan tabel mahasiswa. Selanjutnya di latihan ketiga, nah di sini ada sebuah anomali data di mana pada tabel ini item dibeli dan harganya itu masih anomali ya, atau anomali data yang dimana laptop dan mouse itu nggak boleh dalam satu sel ini nggak boleh, dan juga harganya juga tidak boleh. Maka kita ubah menjadi bentuk normal pertama di mana item dibeli dan harga tadi menjadi dua kolom berbeda tapi dengan nomor faktur dan kurir yang sama, hanya berbeda item dibeli dan harga. Nomor faktur, tanggal, customer, alamat, kurir yang sama dengan item dibeli dan harga yang berbeda. Itu untuk bentuk normal pertama dari tabel yang nggak normal tadi di latihan 3. Oke, selanjutnya di tabel 2NF. Di tabel 2NF tadi di tabel 1NF tadi kita sudah kandidat key atau kita memilih kandidat key-nya yaitu nomor faktur yang dimana nomor faktur ini termasuk ke dalam unique 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 data, unique isian, karena ini tiap itu pasti berbeda isiannya begitu. Maka nomor faktur kita jadikan kandidat I. Nah, di 2NF tadi, di 2NF ini kandidat nomor faktur tadi yang dimana itu kandidat key kita ubah menjadi primary key pada tabel transaksi. Nah, di tabel transaksi ini kita gunain nomor faktur sebagai primary key dengan ketergantungan yaitu tanggal, customer, alamat, dan kurir. Selanjutnya di tabel detail barang, nomor faktur kita jadiin primary key dengan item dibeli dengan nomor faktur dan ketergantungan item dibeli dan harga. Selanjutnya untuk DNF mungkin seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu 3NF. Nah, di 3NF ini kita menambahkan satu tabel baru yaitu tabel customer dengan kita bikin ID customer baru untuk memastikan ketika customer itu merubah alamat, maka kita tidak harus merubah. Jadi kita harus mencari gitu dari tabel-tabel transaksi-transaksi sebelumnya gitu. Agak ribet. Makanya kita di sini bikin 3NF atau third normal form dengan tambahan baris yaitu ID customer sebagai primary key, karena ID customer itu termasuk ke dalam isian yang unik. Nah, di tabel customer itu ada ID customer, dan alamat. Selanjutnya tabel transaksi dan tabel detail barang itu sama dengan eh, tabel sebelumnya, yaitu di tabel 2NF atau bentuk normal kedua.
Nah, di bentuk nomor ketiga kita tambahin tabel customer agar ketika kita nanti mencari atau ketika kita mencari ketika customer mengganti alamat, kita tidak harus mencari tabel-tabel transaksi sebelumnya. Jadi kita bisa lewat ID customer begitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.